Oke, nanti kita akan bagi 3 sesi ya. Artinya saya akan jelaskan materi yang kemarin, tahun kemarin saya pernah sampaikan tentang persiapan bukti fisik ini. Terus yang kedua, kita buka Gmail, kita langsung praktek. Eh, sorry, yang pertama saya jelaskan dulu, habis itu sesi tanya jawab, habis itu langsung praktek, kita buka Gmail, kita mulai dengan komponen 4. Karena pengerjaan data ini diupayakan online. Karena dengan online, itu nanti saya bisa ngecek secara langsung pekerjaannya. Jadi diupayakan itu kalau bisa kerjanya tim, karena mungkin ada yang nggak paham IT gitu kan. Kurang paham dia tentang IT-nya, dia bisa berkolaborasi dengan yang paham IT. Seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu 30 slide ini. Nanti habis itu nggak paham, kita buka mic, sesi tanya jawab. Habis itu baru kita langsung praktek. Seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba sampaikan bukti-bukti fisik yang harus Bapak Ibu ketahui tentang akreditasi perpustakaan. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena yang hadir dalam Zoom ini adalah yang memang perpustakaannya udah ready 60% ke atas. 60% ke atas. Kalau yang nggak hadir dalam ruangan ini biasanya yang belum mulai sama sekali atau baru input data, masih berurusan dengan input data. Jadi yang ini sudah paham input datanya, udah selesai dan tinggal ngerapikan uh, beberapa bagian dari perpustakaan itu sendiri. Kita mulai dari komponen satu. Ingat, komponen satu itu kebijakan tertulisnya itu ini berkaitan dengan koleksi. Jadi nggak bisa kita membuat sesuatu itu hanya sekedar lisan. Contohnya adalah saya ingin beli buku ini, saya ingin kegiatan itu jalannya seperti ini. Saya ingin perpustakaan itu tata tertibnya seperti ini. Nggak boleh dalam bentuk lisan. Makanya harus ditulis. Contohnya adalah kegiatan pengadaan buku. Pengadaan buku itu harus ada flowchartnya. Harus ada berita acara. Dimulai dengan rapat dahulu. Siapa yang hadir dalam rapat tersebut? Siapa yang memimpin rapat tersebut? Tanggal berapa rapatnya? Itu dibuat. Misalkan rapat pada tanggal sekian membahas tentang kebijakan tertulis, yaitu kebijakan pengadaan buku. Kemudian disertai dengan tata tertib, kebijakan tata tertib. Bisa saja dengan langsung ke task force-nya atau ke job desk masing-masing. Nah, itu dalam satu rapat tersebut itu dapatlah suatu suatu kesimpulan yang nanti dalam suatu notulen kemudian dibuatkan peraturannya. Peraturannya itu dalam bentuk peraturan perpustakaan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah yang sifatnya dari kepala sekolah ke tim pustaka. Kalau yang dari tim pustaka untuk ke siswa atau ke guru namanya peraturan perpustakaan. Jadi semuanya tertulis, nggak boleh lisan. Itulah maksudnya kebijakan tertulis. Jadi apa saja? Biasanya itu tentang tata tertib, tentang sirkulasi, tentang pengadaan buku, tentang kebijakan anggaran. Contohnya kebijakan anggaran tuh 2,5% itu dari kepala sekolah itu dibuat, dialokasikan dana 2,5% untuk pengadaan koleksi literasi setelah dikurangin biaya-biaya lainnya. Biaya apa sesuai dengan peraturan itu? Biaya hmm, gaji pegawai, biaya aset, belanja modal. Nah, nanti misalkan uangnya 1 miliar, setelah dikurangin dalam 1 tahun itu sisanya 100 juta. 100 juta 2,5%-nya itu untuk beli buku itu 2,5% ya mungkin 2,5 juta ya. Seperti itu untuk beli buku. Misal, itu bukan buku paket ya, tapi buku literasi. Seperti itu. Terus kalau 11%-nya bagaimana? 11%-nya dari belanja modal biasanya untuk beli perlengkapannya, surplusnya seperti beli komputer, eh, beli rak, beli kipas angin dan beli AC dan lain-lainnya. Jadi intinya semuanya harus tertulis, nggak boleh lisan, nggak ada tertulis nggak dianggap itu suatu kebijakan. Bukan titah raja, tapi ini adalah SOP-nya standarnya. Jadi bukan pakai titah raja bahwa harus begini nggak bisa seperti itu. Nah itu kebijakan tertulis. Terus itu contohnya sudah ada, tinggal dimodifikasi aja. Kalau dicari di Google ada, tapi yang sudah ada itu yang dari saya tinggal diedit aja. Kemudian survei kebutuhan. Survei kebutuhan selain kebijakan tertulis itu juga
dilaksanakan. Kebutuhan apa? Kebutuhan perpustakaan itu sendiri. Contohnya buku apa yang mau diadakan. Itu nggak bisa mengandalkan sumbangan buku. Nggak boleh. Maksudnya pada tahun ini kepada yang baru lulus syarat menyumbangkan buku. Repot nanti seleksinya. Repot nanti mensortirnya atau mengfilternya atau mensensornya. Mensensor itu artinya kita harus misalkan setiap anak lulusan kelas tinggi itu misalkan yang lulus sekitar 120. Berarti kita harus baca 120 buku. Baru boleh masuk ke perpustakaan. Kalau buku itu lulus sensor. Kalau dia nggak lulus sensor maka di weeding atau dilakukan penyiangan karena nggak lulus sensor. Jadi survei kebutuhan itu adalah kita yang menyeleksi buku apa yang dibutuhkan. Kita kasih dulu linknya ke pemustaka. Mereka ini benar nggak mau buku ini. Nanti habis itu mau kita cari dulu yang digitalnya, kita seleksi, oke udah layak, baru kita susun. Inilah daftar buku-buku yang ingin diajukan ke sekolah untuk dibelikan. Bisa nggak dibelikan? Belum tentu. Mungkin dananya ada, mungkin dananya nggak ada. Tergantung sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi saya mau jelaskan, survei kebutuhan pemustaka itu adalah apa saja yang diperlukan pustakawan, apa saja yang dibutuhkan pemustaka terhadap kebutuhannya seperti buku, mungkin rak, mungkin komputer, mungkin internet seperti itu. Tapi biasanya buku, umumnya buku. Buku apa yang mereka inginkan karena nggak ada di pustaka itu mereka akan request seperti itu. Kemudian alat seleksi. Alat seleksi ini ya standar ya. Kita seleksi itu berdasarkan apa? Katalog buku. Kita seleksi judul-judul yang ingin kita adakan dari katalog buku. Itu yang pertama dari penerbit. Dari website-websitenya penerbit seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat alat seleksi itu ragamnya seperti itu. Terus jenis dan jumlah koleksi. Jenis dan jumlah koleksi itu di sistemnya Slim itu udah baku. Jenisnya itu udah ada referensi, ada fiksi, ada non fiksi, dan satu lagi adalah buku pelajaran sekolah. Jadi kalau kita input buku di sistem Slim yang saya ajarkan, itu ikutin aja petunjuk itu yang singkat itu. 18 item yang harus diinput. Tapi hanya ada hanya ada 9 yang wajib, 9-nya nggak wajib. Jadi yang penting tipe koleksinya harus terpilih karena kalau nggak terpilih nanti pas di bukunya bingung ini tipe koleksi referensi berapa judul berapa eksemplar. Tipe koleksi fiksi berapa judul berapa eksemplar. Tipe koleksi non fiksi berapa judul berapa eksemplar. Dan paling fatal adalah tipe koleksi buku pelajaran sekolah berapa judul berapa eksemplar. Kalau kita nggak ikutin aturan pengisian di Slim, kita bingung ditanya itu nantinya. Nah, buku paket PS buku pengayah. Ya, itu yang tadi saya bilang. Dari tipe koleksi itu jelas. Kalau di Slim itu jelas. Berapa paketnya, berapa buku selain buku paket. Terus jurnal dan majalah. Jurnal dan majalah kalau kita beli yang versi sekarang, itu sesuai dengan kebutuhan juga. Kalau kebutuhan siswa kita apa, kebutuhan guru kita apa. Kita lakukan survei juga. Apa yang dibutuhkan. Mereka yang butuhkan baru kita adakan. Sumber elektronik sekarang banyak sumber. Bisa dari Kemdikbud, bisa dari Kemenkes, bisa dari Kemkominfo dan bisa dari KPK. Itu tinggal comot aja. Jangan mencomot yang di luar saya sebutkan tadi. Jangan asal comot, karena nanti kalau asal comot dan letakkan di slimnya secara online, ya tunggu aja somasi dari pihak penerbit atau pengarang. Dan itu udah banyak yang jadi tumbal. Tiba-tiba datang surat somasi diabaikan 3 kali selesai. 30 juta dia harus keluar. Ya, pustakawannya harus resign karena nggak mampu ganti. Nggak boleh sembarang comot sumber elektronik itu nggak boleh. Artinya oh, yang sifatnya komersil jangan coba-coba pasang di perpustakaan sekolah. Saya udah nangani berapa banyak kasus, tapi yang memang sama saya habis itu kapusnya habis akhirnya dia resign. Tapi dia sempat ngisi buku-buku digital itu ke dalam sistem. Tapi karena capseknya ingat, oh ini Pak Ade kemarin yang ini bantuin di kontak. Pak Ade kita dapat somasinya dari penerbit sama pengarang, dari ya penerbit sama penulis. Kenapa Bu? Gitu kan? Saya tengok somasinya, oh ini judulnya. Udah kita hapus, kita minta maaf. Selesai. Tapi yang bukan sama saya, diabaikannya, dianggap remeh benda itu. Somasi satu keluar, diabaikan. Somasi dua keluar, diabaikan. Somasi tiga keluar, game over. Datang langsung. Datang langsung dengan bawa surat pemanggilan. Ikut sidang atau ganti rugi. Jangan coba-coba. Ya, minimal ada uang cash di tangan 100 juta, ya silakan. Gitu. Tapi kan mubazir. Gara-gara main upload-upload benda
komersil ke dalam sistem. Koleksi khusus, ya ada koleksi anak seperti sebenarnya clipping ya, saya bilang sama prakarya, prakarya anak. Brosur, brosur bukan hanya buatan sendiri, tapi kita download aja, download dari sistem. Brosur bukan hanya sifatnya pustaka, bukan. Seperti kalau dia tingkat SMK, perguruan tinggi, kalau dia tingkat SMA, SMK mungkin ada brosur perguruan tinggi. Tapi kalau dia SMP, mungkin ada brosur SMA. Kalau dia tingkat SD perpustakaannya, maka brosur penerimaan peserta didik baru tingkat SMP. Nah, seperti itu. Terus ada brosur-brosur beasiswa, ada brosur bidang finansial, gitu. Ada brosur tentang bank, silakan. Seperti itu. Terus ada database. Database itu Excel-nya dari Slim itu kita bisa ekspor Excel. Nah, itu simpan dan simpan di komputer dan juga simpan di Google Drive. Terus standar pengolahannya itu udah Slim, udah saya lewatin. Sistem otomasi kita udah Slim semua. Kenapa saya rekomendasikan Slim? Karena Slim ini udah dari 2020 dia lagi bikin integrasi ke Dapodik. Kan kemarin tahun kemarin itu ada survei 2023 awal ada survei tentang integrasi Slim ke Dapodik. Jadi Dapodik itu nanti nggak nginput data buku lagi tapi ngambil data dari Slim. Kalau kita nggak menggunakan Slim takutnya dua kali kerja si OP-nya. Ketika disuruh minta input data buku ya dia benar-benar input manual. Ya syukur-syukur kalau OP-nya mau input. Tapi kalau dia bilang OP-nya itu kan ada pustakawan, pustakawan aja yang input. Di online-kannya Dapodiknya ya selesai pustakawannya jadi dua kali nginput di pustaka satu yang bukan Slim, satu lagi nginput di Dapodik. Seperti itu. Terus pencacahan dan penyiangan. Kalaulah ingin skornya tinggi, pencacahan itu harus dilakukan setiap tahun, 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Pencacahan itu apa? Yang sudah saya jelaskan di awal. Pencacahan itu ada dua jenis, pencacahan klasifikasi dan pencacahan eksemplar. Kenapa harus dilakukan? Karena karena pencacahan itu buku yang sudah dipinjam siswa, biasanya ada siswa itu letakkan buku itu sembarangan di dalam raknya sendiri. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Anak yang membaca buku nggak boleh letakkan ke dalam rak. Yang dia ambil nggak. Dia yang mau baca buku, ambil bukunya letakkan di meja tumpukan. Nanti pustakawan yang letakkan di lemari itu. Kalau yang saya kasih itu udah barcode-nya sudah warna. Enak nanti kalau dia salah tempat, kita tinggal lihat aja warnanya di rak berapa. Jadi konsepnya pencacahan itu adalah pakai berita acara. Contohnya adalah pada tanggal 1 Agustus sampai sampai dengan 10 Agustus dilakukan pencacahan pada perpustakaan ABCD dan telah dilakukan pencacahan sebanyak 9 sebanyak terhadap 900 0 sampai 900 klasifikasi 0 sampai 900 dan di seluruh rak seperti itu. Dan jika dalam pencacahan itu ditemukan buku-buku yang rusak dan harus dimusnahkan, maka namanya weeding atau penyiangan dan bikin berita acaranya. Pada tanggal 11 Agustus sudah dilakukan penyiangan buku sejumlah 200 eksemplar yang berjudul A 11 eksemplar, B judul B 11 eksemplar, C judul C 50 eksemplar ditandatangani oleh Kapus diketahui oleh kepala sekolah. Penyiangan itu artinya pembuangan dari perpustakaan. Jangan nggak pakai berita acara, main buang-buang aja dicatat. Karena dua hal itu masuk dalam penilaian. Pelestarian atau penjilidan. Yang rusak-rusak, kalau tadi penyiangan itu yang benar-benar fatal, nggak bisa lagi. Karena mungkin habis expired, misalkan buku KTSP, kurikulum KTSP itu disiang. Ya, atau buku yang fatal tinggal covernya aja itu disiang. Tapi kalau dia rusak, pelestarian itu pakai berita acara juga. Pada tanggal 2 September dilakukan pelestarian yaitu peletakan kapur barus, pada setiap rak. Ini rak ini, rak ini, rak ini. Dan dilakukan penjilidan untuk judul-judul yang rusak. Yaitu judul buku ini sebanyak berapa eksemplar, judul buku ini sebanyak berapa eksemplar. Jadi tiga kerjaan ini pakai berita acara semua. Nggak bisa pakai lisan. Sama seperti ini, nggak bisa pakai lisan. Semuanya ditulis. Dan ini contohnya sudah ada semua. Ya. Komponen dua, itu terkait dengan gedung. Sarpras. Pertama kita bahas dengan gedung. Gedung itu ada dua tipe ya. Kalau ada sekolah itu pada umumnya ruang kelas dijadikan gedung. Nggak masalah itu aja dijadikan ini apa?
Ah, memang seperti itu konsepnya. Kalau sekolah itu biasanya, tap, ya, kenapa memori muter-muter? Apa yang muter-muter? Internetnya muter-muter mungkin. Kalau ada masalah chatting ya, chatting aja di. Oke, karena saya buka dua Zoom, satunya yang ini, satunya di handphone. Jadi saya lihat juga. Oke, berikutnya tentang gedung. Tadi itu gedung itu adalah biasanya memang gedung tunggal atau ruang kelas dijadikan perpustakaan. Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Yang penting dalam konsep perpustakaan sekarang itu adalah bukan hanya ruang kelas, tapi pojok baca kelas, taman sekolah, koridor sekolah, kantin sekolah, UKS, musola itu jadi perpustakaan. Jadi kalau gedungnya cuma ruangannya cuma ruang kelas saja nggak ada masalah. Tapi bagian-bagian yang saya sebutkan tadi seperti koridor, seperti musola, seperti UKS, seperti taman taman dan pojok baca kelas itu bisa dijadikan sebagai tempat-tempat literasi siswa. Terus luas tanah bangunan itu adalah yang tadi saya bilang bukan hanya ruangan kelas saja, tapi seluruh yang saya sebutkan tadi tinggal diukur meter perseginya. Terus kalau kebersihan pencahayaan dan udara segar itu yang ruangan utama tadi, yang ruang kelas atau gedung perpustakaan tadi. Lokasinya strategis enggak? Standarnya lokasi itu adalah dekat pintu gerbang, dekat dengan majelis guru, dan dekat dengan tempat pembelajaran. Kalau dia mojok sendiri di ujung sana dekat kuburan, nah itu enggak strategis. Ada sih sekolah akhirnya disuruh pindah lokasinya. Mojok sendiri di sana tunggal gedungnya di sana dan itu sangat sepi ya tunggu aja nanti buku itu tunggu aja nggak ada kunjungan di sana nggak bakal ada kunjungan apalagi lantainya lantai 15 seperti itu ada lantai 3 ya suruh pindah ke lantai 1 rak lemari atau buku eh, itu ada jumlahnya sesuai dengan rombelnya terus katalog itu dulu ada lemari katalog nggak perlu lagi ya nggak diperlukan lagi lemari katalog yang kalaupun mau dibuat ya buatlah sesederhana mungkin. Mungkin pakai aqua gelas, kayak botol, buatlah sekreatif mungkin. Daripada beli sekitar 3.500.000, nggak usah lah. Benda itu katalog kita udah pakai handphone, WA Booth, udah pakai Slims, opak, sudah pakai web opak, simple. Orang zamannya teknologi. Terus papan pengumuman itu penting. Pengumuman kegiatan apa. Dulu sih papan pengumuman itu adalah papan pengumuman manual. Kalau sekarang udah ada papan pengumuman itu display elektronik seperti TV itu. Ya, itu canggih. Jadi mau ganti apapun langsung ketik tik tik, pakai handphonenya tik, berubah layar. Siapa pustakawan pemustaka yang paling rajin minjem berkunjung itu muncul semua di sana. Ambilnya datanya dari Slim itu. Meja kursi untuk pengguna dan petugas ya harus ada. Kalau nggak ada ini masa gabung sama pemustaka. Peralatan multimedia dan elektronik yang tadi saya sampaikan itu tadi seperti audio visual, ada TV, ada DVD seperti itu. Dan ini ada internet. Wajib lah kalau ada internet. Kalau nggak ada internet ya berarti skornya nanti E dia biasanya. Kalau nggak apalagi slimnya nggak online. Itu E nih. C seingat saya. Kalau dia nggak online C. Jawabannya. Apakah online? Tidak. C dia. Tapi kalau sudah online, jaringan otomasi. Ya makanya kemarin tuh saya offline kan beberapa sekolah karena biar cepat nginputnya. Karena internetnya ada kendala di sana. Nanti di online kan kembali kalau sudah selesai. Kalau mau akreditasi 1 bulan sebelum akreditasi kita online kembali. Harus ada CCTV penting biar nggak terlalu ribut kamu ngapain di pojok sana nggak usah lihat aja CCTV nanti tegur pelan-pelan kadang-kadang dia tidur juga kalau pustakanya ada AC itu sering tidur juga tidak hanya pemustakanya tapi tenaga pustakanya juga kadang-kadang tidur fasilitas umum lainnya toilet kantin musola jika ada oke. Ini contoh kasus-kasus yang ringan ini pertanyaan ini ada berapa rak sih 1
dua, tiga, empat. Ini ada berapa rak sebenarnya? Ini ada dua rak atau berapa? Ngitungnya harus vertikal ya. Seperti ini. Bukan begini ya. Bukan begini. Jadi jawabannya itu ada empat. Ini satu, ya vertikal ya. Ini kan sebenarnya ada dua lemari ya. Kalau dilihat sebelumnya, ini kan ada dua lemari. Ini ada lemari satu dan ini ada lemari dua. Tapi yang dihitung rak. Raknya ada berapa? Raknya yang dihitung vertikal. Jadi ini mudah. Ini rak satu, ini rak dua, ini rak tiga, ini rak empat. Mungkin ini rak 000, ini rak 100, ini rak 200, ini rak 300. Yang vertikal yang dihitung. Jadi keadilannya prinsip fungsional bukan fisik. Fungsionalnya tadi rak 100, ini rak 200, di sini rak 300, di sini rak 400, di sini fungsionalnya yang dihitung. Nah, kalau locker ini ngitungnya gimana? Lockernya ada yang kunci, ada yang tidak berkunci. Yang dihitung tuh lobangnya, ini ada berapa lobangnya? Bukan kuncinya yang dihitung, ya. Seperti itu. Terus kalau tempat duduk yang dihitung apanya? Yang dihitung itu satu kursinya. Kalau dia lesehan bagaimana? Ya lesehannya. Kalau lesehan misalkan dibuang kursi ini. Kursi ini dibuang, ini lesehan. Karena kan banyak kan meja osin kan bilang. Meja osin tuh kapasitasnya berapa? Lihat dulu meja luasnya berapa. Yang jelas hitungan satu stel itu adalah satu kursi, satu meja dan empat tempat duduk, bukan kursi ya, empat tempat duduk. Jadi kalau dia osin, mejanya satu, siswa yang duduk di sana empat, seperti itu. Walaupun nggak ada kursinya, seperti itu. Nah, dan yang ini yang paling tinggi bobotnya 20%. Tolong perhatikan komponen tiga ini. Jenis layanan apa saja yang dilayani? Biasanya sirkulasi. Ya, pada umumnya sirkulasi. Dua, referensi. Ada referensi sesuai dengan instrumen ya. Instrumennya apa? Yang ketiga layanan baca, kan tentu ada meja baca. Layanan digital, kan. Terus jam layanan perpustakaan itu berapa jam? Kalau bukanya jam 7 sampai jam 3 itu berapa jam? Ada istirahatnya nah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4. 7 jam berarti kalau dia pulang jam 3. 7 jam dikali berapa hari? Nyampe nggak 40 jam? Seperti itu. Dan harus dibuat jam layanan itu di banner atau di websitenya, juga ada di papan pengumuman. Sistem peminjamannya apa? Manual kah? Mesin ketik kah? Catat manual kah? Atau otomasi kah? Online kah? Atau tidak otomasinya? Ini kita udah sistem semua menggunakan Slim dan sudah online. Penelusurannya bagaimana? Penelusurannya apakah tanya satu-satu, apakah menggunakan mesin katalog, apa lemari katalog atau menggunakan opak? Udah, yang ini nggak usah dibahas. Ini penelusuran kita udah opak, otomasi kita sudah otomasi, website kita ada, keanggotaan kita bagaimana? Keanggotaan kita tinggal impor dari Dapodik, beres. Terus pengunjung itu harus ada dua versi sekarang. Kalau dulu satu aja, sekarang ada dua. Pertama yang datang ke perpustakaan, yang kedua yang berkunjung secara online. Itu dihitung. Makanya penting sekali meletakkan banyak e-book buatan guru itu sendiri seperti modul pembelajaran, sehingga letakkan di sana sehingga anak itu mengakses modul tersebut atau buku-buku yang menarik ya. Kalau di tingkat SD kita hanya bisa mengarahkannya ke orang tua agar memang ada tugas di sana di perpustakaan itu secara online mereka membaca itu dan mengerjakan membuat resume terhadap bacaan tersebut. Peminjamannya bagaimana? Peminjaman kita udah otomasi. Jenis dan jumlah promosi kita, bagaimana cara kita mempromosikan perpustakaan. Perpustakaan itu bukan hanya seonggok gedung, berdiri tegak di situ dengan gagah tapi nggak ada pengunjungnya. Tadi ada banyak chatting, ada beberapa yang chatting, Pak saya udah keluar dari perpustakaan, dia pindah ke perpustakaan yang lain, ya masalah hal yang lain gitu kan. Jadi kosong perpustakaan itu, nggak ada yang nanganin. Karena dua orang intinya, pustakawan dan kapusnya exit. Exit jadi saya tanya, ini jadi gimana perpustakaannya? Ya kosong Pak, ya. Tutup. Ya kadang buka, kadang tutup. Kalau udah seperti itu kasusnya harus gerak cepat. Apa masalahnya harus diselesaikan? Karena nggak bisa promosi. Perpustakaan itu harus dipromosikan kepada siswa. Siswa diundang per rombel masuk. Misalkan kelas rendah dulu masuk satu rombel. Dijelaskan ini adalah perpustakaan, cara menggunakannya seperti ini. Ini ada kartu, kita barcode di sini. Ini ada rak 0 sampai 500, 0 sampai 900. Ini ada rak ini khusus tentang bidang ilmu pengetahuan rak 500. Dan ini ada layanan digital. Jelaskan seperti itu, sejumlah rombel selama berapa bulan. Jadi cepat dihabiskan biasanya pada saat semester awal di kelas rendah. Misalkan kelas rendahnya itu ada tiga rombel, maka tiga rombel itu harus dijelaskan. Itu yang pertama. Tahap pertama itu adalah orientasi perpustakaan. Yang kedua adalah
mempromosikan buku-buku baru ke pemustaka. Yang ketiga adalah mempromosikan kepada guru untuk menggunakan layanan pustaka. Dan yang keempat, kolaborasi agar guru menghadirkan siswanya ke dalam pustaka. Jadi bukan sekedar duduk di sana duduk manis pustakawan, enggak seperti itu konsepnya. Jadi konsep perpustakaan itu pustakawannya harus aktif. Oh, ini yang harus saya lakukan. Oh, ini yang harus saya lakukan. Seperti itu. Jadi dia harus bergerak cepat. Kalau enggak, ya menung-menung aja di sana. Enggak seperti itu konsep saya dulu sih ketemunya kenapa menung enggak. Baca buku nanti pas istirahat udah tahu anak yang mana yang akan harus masuk ke dalam perpustakaan. Jadi jumlah kunjungannya tinggi. Oke. Dan kalau ini untuk anak-anak SMP, SMA ini penting banget benda ini. Penting banget. Kenapa? Dengan adanya ChatGPT atau AI, Artificial Intelligence, nggak ada jalan cerita lah. Mereka ketik sesuatu keluar semua. Kalau kita zaman dulu itu Google. Kalau sekarang zamannya AI, ketik aja. Ah, nggak hanya tulisan, tapi gambar juga langsung keluar. Soal ujian ini, dia foto, klik, langsung keluar jawabannya. Apalagi soal sama jawaban ABCD-nya, dia foto, cekrek, langsung keluar jawabannya. Dia langsung ketemu. Plagiarisme, saya ingin nulis tentang apa, dia keluar semua. Jadi kapus dan pustakawan itu harus punya solusi bahwa kegiatan ini ada yang boleh, ada yang tidak. Plagiarisme itu seperti apa dia bentuknya dan kenapa dilarang, katakan. Kalau dilarang itu karena nggak nyebutin sumbernya. Kalau pakai AI itu kan nggak tahu sumbernya dari mana. Dia langsung keluar aja data. Tapi datanya kadang betul, kadang enggak. Tapi banyak mayoritas 80% betul, 20%-nya enggak. Jadi bukan hanya duduk santai itu tugas perpustakaan, tapi belajar lebih banyak. Apalagi di bagian komponen 3, melayani. Seperti itu. Komponen 4 berikutnya. Ya ini inovasi ya. Nah, ini ngundang. Terus inovasi kita ada mobile dan workshop-workshop seperti ini diundang. Misalkan ngundang orang luar nih tenaga perpustakaan. Pustakawannya ngundang orang luar untuk kegiatan. Seperti itu. Juga kalau biasanya lomba-lomba itu mengeluarkan banyak biaya ya cari lomba yang biayanya kecil atau cari sponsor. Seperti itu. Oke, kalau di sini pakai sepeda ya. Pakai sepeda, pakai kereta untuk mengantarkan buku-buku itu. Dan jangan tiap hari, bosen orang lihatnya. Mungkin pada bulan-bulan tertentu, apalagi musim penghujan nggak bisa pakai ini. Musim panas bisa. Kalau musim penghujan pakai payung. Ya inovasi lah, inovasi. Kemudian 4, status pendidikan kepala perpustakaan. Ada yang bilang, Pak, pustaka kami bukan SIP, bukan sarjana ilmu perpustakaan. Nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau nggak ada, kalau pustakanya ada tapi orangnya nggak ada, yang seperti saya bilang tadi. Hanya ruang kosong. Mau dia SIP atau enggak itu nggak ada masalah. Yang penting itu mau belajar. Misalkan dia S1 ekonomi, ikutlah diklat. Seperti itu. Ikut diklat di diskursif atau dispersif atau di perpusnas. Seperti itu. Terus yang kedua, jumlah PKB status tenaga perpustakaan itu ada berapa? Kita perlunya 8. Oh banyak betul. Enggak. Secara struktur kita perlu 8 orang, termasuk kapus. 7 lah ya. 8 saya nggak saya. 7. Kapusnya, terus pustakawannya. Dua itu aja yang penting. Sisanya apa? Karena kalau banyak-banyak nanti dana pos nggak cukup. Sisanya numpang nama. Minta izin sama Kepsek dulu. Minta izin sama Kepsek. Jadi satu kapus, dua pustakawan. Dua itu aja yang penting. Bagian teknisnya berapa? Bagian IT-nya berapa? Itu pinjam nama. Pinjam nama. Siapkan namanya nanti untuk ambil sertifikat ini. Ya, seperti itu. Jumlah SDM yang lulus sertifikasi perguruan ya belum ada. Nah, kenapa banyak yang jatuh nilainya di sini? Gara-gara pemikirannya adalah kita cuma satu orang. Gara-gara benda itu aja. Jadi satu orang tuh satu kapus, satu pustakawan. Cuma dua orang bukan satu, dua orang. Padahal udah saya bilang lengkapin semuanya 8 orang. Tapi orangnya nggak aktif, ya nggak masalah. Kan yang penting edukasi karena suatu saat mereka juga akan masuk perpustakaan. Seperti itu. Terus bagaimana keikutsertaan alam organisasi? Ini cuma bayar kok. Ada yang gratis, ada yang bayar 75.000 ya. Kali kan jumlah 8 itu. Intinya harus ada dana di sana. Ya, terus bagaimana yang
Ini pelatihan-pelatihan ini 8 tadi registerkan di Perpusnas, ada kegiatan register sehingga dapatlah 4. Perlu 5 ya, 5 sertifikat dari Perpusnas itu. Perpusnas saja yang ambil itu banyak kok. Simpel, di sini bisa skornya tinggi kok. Bisa 95%. 95 skornya ya, 95 skornya. Paling nantinya jatuhnya itu ada di sini kalau dia bukan non non SIP. Tadinya jawabannya A, dia jawabannya B, tapi dia punya diklat. Nah, cuma itu aja yang lainnya A semua. Kenapa banyak yang jatuh di sini? Karena nggak tahu strateginya. Karena dia cuma dia dan pustakawan. Padahal saya bilang bukan. Dia pustakawan dan pinjam nama yang lain. Seperti itu. Ya. Komponen 5, SK pendirian, izin dari sekolah, izinnya pertama keluar dari sekolah, kemudian ajukan ke dispersif atau dispusif. Kalau mereka bisa mengeluarkan ke wali kota atau bupati, itu jauh lebih bagus. Kalau wali kota atau bupati, SK pengesahannya, maka jawabannya A. Kalau dia dispusif atau dispersif kota kabupaten, maka B. Kalau SK-nya dari kepala sekolah, maka jawabannya C. Tinggal nego aja sama dispusif atau dispersifnya. Atau kalau punya orang dalam di wali kota atau bupati, ya silakan keluarkan SK pengesahannya. Seperti itu. Status kalau menggagaannya bagaimana? Harus terdaftar di Perpusnas. Ya, jadi NPP-nya harus sudah keluar. Struktur organisasi dan deskripsi kerja tadi yang saya sampaikan. Jangan cuma berdua itu aja. Jatuh nilainya. 7, 8, 8. 8. Jadi kapus, pustakawan itu inti, itu yang kerja, yang lainnya pelengkap. Ya. Terus ada rencana strategis tadi yang saya bilang satu lembaga dan NPP. Renstra itu harus ada rencana strategisnya ini mau ngapain si perpustakaannya. Dan program kerjanya harus ada pada bulan ini kita ngapain, bulan depan kita ngapain. Bulan ini sudah pasti adalah mengundang siswa dan guru ke perpustakaan. Setiap bulan itu harus ada. Setiap bulan harus ada. Tapi ada kegiatan-kegiatan kita melakukan apa? Pada bulan keempat kita melakukan seleksi duta baca, sahabat baca. Seperti itu. Datanya dari mana? Datanya dari kunjungan yang rajin tadi. Siapa yang rajin minjem buku, itulah yang diseleksi. Siapa yang pandai pidato, itu dibentuk. Itu dibentuk. Kalau nggak dibentuk, ya masa main main suruh-suruh nggak ada. Dibentuk. Semuanya harus dibentuk. Dan itu berdasarkan program kerja tertulis dari Januari sampai Desember. Dari Januari sampai Desember. Yang sudah pasti itu adalah program kunjungan. Sudah pasti. Terus yang kedua apa? Duta baca. Duta baca guru, duta baca anak. Sahabat baca guru, sahabat baca anak. Tiga itu udah pasti. Nggak ada itu kosong perpustakaannya. Selebihnya apa? Selebihnya silakan lomba. Selebihnya apa? Selebihnya silakan pidato. Nggak usah banyak pidato, mungkin setahun 2 kali. Menulis, cari gurunya yang pandai menulis, membentuk beberapa anak yang ingin menulis pidato, puisi, tiga itu. Yang ingin bercocok tanam seperti bertani, silakan cari gurunya yang memang mau, ambil bukunya, bimbing satu atau dua anak, apalagi sekolah penggarap. Sekolah penggerak itu Sekolah penggerak itu langsung itu ya, langsung teknis ya. Ngomong langsung jalan, ngomong langsung jalan, nggak ada teori-teorinya. Teorinya nggak banyak maksudnya seperti itu. Ya, oke. Nih, kalau nggak ada yang ini ya percuma. Visi misi perpustakaannya bagaimana? Komponen 6. Evaluasi dan laporan statistik narasinya. Jadi tadi itu bikin program ya. Ini kan bikin program. Ini bikin program. Realisasinya ada di sini. Jadi program itu jalan nggak ada. Ya, jadi program itu harus ada laporannya. Jadi kegiatan ini udah berjalan pada bulan sekian, siapa pelaksananya, dikasih narasi sedikit dengan kegiatan ini, targetnya ini, dan terjadinya seperti ini. Outcome-nya ini dan realisasinya seperti ini. Ada target, ada realisasi. Contoh, pada bulan ini kita menargetkan 1.000 kunjungan. Realisasinya 1.200 atau realisasinya mungkin 2.800. Nah, seperti itu. Tadi di programnya targetnya membicarakan target, tapi di laporan membicarakan realisasi. Contoh, kita ingin membentuk programnya itu duta baca guru. Realisasinya bagaimana? Ditemukan lah, didapatkan lah duta baca gurunya satu perempuan, satu laki-laki. Seperti itu dikasih narasi apa tugasnya. Dan semua itu terpaku pada benda yang ini, anggaran. Nggak ada anggaran nggak bisa. Dan sumber anggaran ada bagaimana? Ada banyak.
Tapi yang sering ketemu adalah dana APBN atau BOS, satu lagi sumbangan masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat. Ingat, anggaran ini ada 11%, 11,5% untuk jabatan tertinggi A, dan ada 2,5%. Orang habis keluar anggaran bingung. Maksudnya nggak ada anggarannya, nggak bisa. Kalau nggak ada anggaran, nggak bisa. Nggak mungkin nyumbang buku terus, nggak mungkin. Anak-anak nyumbang buku, nggak mungkin. Nggak mungkin orang tua nyumbang atau komite nyumbang rak, nggak mungkin. Nggak mungkin juga komite nyumbangkan komputer, nggak mungkin. Ada sih, tapi kan cuma satu sekolah yang memang komitenya kaya, nyumbang, nyumbang karpet, nyumbang AC, nyumbang komputer, ada satu sekolah ada. Tapi mayoritas nggak ada. Maka bijaklah dalam menggunakan anggaran. Bilang, "Oh, kita nggak perlulah otomasi, kita manual aja." Ya mungkin anggarannya tipis. Tapi kalau nggak otomasi, nggak ada pelatihan, kembalilah ke zaman batu. Artinya benar-benar manual. Pengelolaan anggaran penting gitu kan. Ya, 11% atau 2,5% untuk buku. Nah, ini dia, 11% dari total, 2,5% untuk buku. Dan kerjasama internal eksternal harus jalan. Internal itu antara pustaka dengan guru kelas, guru mapel, eh, guru kelas, guru mapel, dan internal lah, internal. Terus kerjasama eksternal itu dengan orang-orang luar, antara perpustakaan dengan perpustakaan lain. Sekolah ini dengan sekolah ini dalam hal bidang perpustakaan. Sekolah A, sekolah B dalam hal perpustakaan. Sekolah A dengan instansi bank, sekolah A dengan instansi kesehatan, sekolah dengan instansi dispusif atau instansi perpustakaan, sekolah A dengan kepolisian atau penegak hukum atau kejaksaan yang berbasis dengan perpustakaan. Contoh misalkan dia dengan kejaksaan itu ngebahas apa, bukunya apa. Kadang-kadang kan ada yang ngasih buku itu. Nah, itu ngebahas yang diundang kan nggak bisa aja seluruh siswa, atau bisa sebagian siswa. Ya, seperti itu. Komponen 7, inovasi, kreativitas, prestasi, apresiasi, keunikan. Ini besar dananya. Tapi cari aja yang minimal. Kecuali memang sekolahnya banyak anggarannya. Inovasi itu seperti apa, kreativitas seperti apa. Inovasi itu adalah kita membuat sesuatu yang inovasi. Inovasi itu berkembang. Kalau kreativitas itu tadi seperti saya bilang kereta, kereta ngantar buku itu kreativitas. Rak-rak buku bikin sendiri dari paralon, nah itu kreativitas. Prestasi, prestasi itu ikut lomba. Bukan hanya perpustakaannya, tapi tenaga perpustakaannya, pustakawannya juga ikut lomba. Nah, apresiasi itu kita ngadain acara, ngundangin orang sekolah lain, perpustakaan lain ke tempat kita. Nanti orang itu mengucapkan terima kasih, kasih sertifikat dari mereka ke kita, itu namanya apresiasi. Mereka bilang terima kasih sudah membimbing kami dalam mengenalkan perpustakaan secara benar. Nah, mereka yang bikin, kita juga kasih. Terima kasih sudah hadir di dalam perusahaan kami. Kita apresiasi ke mereka. Jadi dua sertifikat dari mereka kita dapat, kita ngasih ke mereka dapat. Jadi saling resiprok. Kita apresiasi. Bentuknya adalah mengundang orang, mengundang orang dan mereka berapresiasi bukan hanya sekedar lisan tapi mereka memberikan sertifikat. Bukan hanya sekolah tapi bisa MGMP atau bisa K3A, bukan, sorry. Acara komunitas itu KKG. Nah, seperti itu. Keunikan sesuatu yang sangat unik. Apa ya contohnya? Ini contoh-contoh inovasi ya. Nih, tata ruang perpustakaan yang menarik. TIK itu udah inovasi. Karena kalau nggak TIK ya manual juga. Itu nggak inovasi kalau manual. Terus prestasi, tadi saya sampaikan. Ini prestasi. Ini apresiasi ya. Apresiasi. Apresiasi. Nah, ini nih. Persoalan menjadi rujukan yang sering dikunjungi orang. Apresiasi. Jadilah sertifikat. Dan jangan lupa fotonya. Fotonya. Keunikan. Nih, bahan pustaka langka di koleksi dilayankan. Desain ruangan yang unik. Peraturan di perpustakaan yang unik. Itu unik. Contoh. Bagi yang terlambat baca buku, kena denda. Itu nggak unik. Nggak unik. Bagian terlambat terlambat mengembalikan buku kena denda itu nggak unik. Yang unik itu adalah bagian terlambat baca buku dia maka akan dikenakan denda membaca buku 2 judul dalam waktu 2 hari. Nah, unik. Bukan uang, tapi kemampuan membacanya. Dan dia harus tampil di depan teman-temannya.
Seperti itu. Ini contoh kreativitas ya. Ini pada umumnya ada tanggal, ada pojok baca kelas, ada umum, tanggal literasi, kandang burung untuk buku, kanbuk, kantin dalam perpustakaan, kolam dalam perpustakaan, buku di taman, panggung kreasi, sahabat perpustakaan, QR code ini penting banget kalau tingkat SMA. Kalau SD SMP nggak ada. Kecuali di ruang tunggu orang tua. Ya, kalau ingin diletakkan di ruang tunggu orang tua silakan. Ini penting banget. Karena langsung lari ke database. Plafon yang warna-warni dikasih ini, kasih bahan bacaan. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, terus ini komponen berikutnya. Persentase jumlah anggota perpus yang menggunakan perpustakaan. Dan persentase koleksi yang digunakan berbanding dengan jumlah keseluruhan koleksi. Jadi, berapa jumlah siswa itu yang benar-benar menggunakan perpustakaan? Artinya yang berkunjung itu harus harus berapa? Jadi misalkan jumlah siswanya 1.000, tapi yang berkunjung cuma 10. Nah, itu kebayang deh persentasenya kecilnya. Tapi kalau yang berkunjungnya 800 dari 1.000, nah itu kan hampir 80, sudah 80%. Makanya tadi saya bilang program itu harus ada program kunjungan. Karena dengan program kunjungan mereka punya kartu, mereka ngetap. Nah, itu maka terhitung satu orang satu. Jadi kalau dia siswanya 1.000 atau jumlah kunjungannya 1.200 per bulan, itu udah lebih dari 100% menggunakan daya guna. Tinggal sisanya itu mereka minjem buku atau enggak. Pertama kunjungan dulu, yang kedua baru arahkan minjam buku. Kita bisa paksakan sedikit minjam buku. Pada hari ini minjam buku ini. Sebenarnya mereka sudah minjam buku. Kalau buku paket itu diinput di Slim. Karena setiap awal tahun mereka, awal semester mereka minjam buku. Itu udah pasti. Makanya saya bilang jangan pisahkan buku paket itu dari Slim. Tapi letaknya dipisahkan dari perpustakaan. Itu untuk mensiasati sirkulasi. Oke, presentasi jumlah koleksi yang digunakan ini tadi. Nih, langsung ke sini. Dia minjem nggak? Dia minjem lah. Buku paket lah dipinjem. Sudah pasti. Seperti itu. Indeks pengembangan literasi masyarakat. Ini kecukupan koleksi. Satu banding berapa. Jadi siswanya berapa, koleksinya berapa. Misalkan siswanya 1.000, koleksinya misalkan 5.000. Nah, itu cukup nggak persentasenya? Dia ada hitungan sendiri. Udah ada persentasenya. Siswanya berapa, tenaga perpusnya berapa, itu satu banding berapa. Misalkan siswanya 500, timnya 8 orang. Timnya 8 orang. Tadi saya bilang 7 ya, tapi timnya kita bikin 8. Makanya saya bilang coba dibikin 8, jangan dibikin 2. 1.500 banding 8 itu bisa tinggi skornya. Terus pemerataan akses terhadap perusahaan itu maksudnya itu jangan hanya kelas kelas apa itu yang sering masuk. Enggak, harus setiap rombel tuh harus masuk dibikin jadwal. Rombel ini masuk, rombel ini masuk, rombel ini masuk, Seninnya rombel ini masuk. Harus dibikin itu namanya pemerataan dan itu harus ada tabelnya. Ada tabelnya di dalam Slim itu, ya. Dan mereka harus punya akses ke online juga. Intinya kita bikin jadwal per hari itu rombel mana yang harus masuk. Ini mereka harus ngetap kartu. Terakhir, pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan yang undang orang luar tadi. Polisi, jaksa, tenaga kesehatan, puskesmas, dinas kesehatan, perbankan, perguruan tinggi atau sekolah lain mau masuk atau lembaga pendidikan ngasih edukasi, terus lembaga sosial, apalagi narkoba, undang aja lembaga sosial, sama polisi undang. Jangan lupa fotonya, dokumentasinya. Jangan lupa juga berita acara undangannya, siapin simpan undangan itu. Masukin ke dalam Google Drive. Jangan letakkan di map-map saja, karena map itu bisa hilang. Letakkan simpan di dalam Google Drive. Makanya saya bilang, kalau Google Drive-nya itu bikin yang baru, agar kosong space-nya. Oke. Nah, ini kreativitas dan sarana seperti ini. Ini ada kolam. Besar biayanya kalau inovasi itu besar. Dan kreativitas besar. Ini apa sih namanya? Komputer. Komputer CPU komputer nggak dipakai lagi. Ya. Nah, ini paralon untuk buku baru. Simple kan? Nggak usah beli kan? Tapi beli sekarang lebih murah. Cuma 34.000 di Shopee udah jadi. Ya. Nah, kalau mau bikin kayak gini ya silakan. Atau bikin kayak gini silakan. Tapi ngabisin duit loh. Banyak lah biayanya. Kecuali ada donatur. Nah, ini kreativitas dia. Seperti itu. Ini yang plafon tadi. Yang kayak gini dikasih tulisan. Jangan hanya pernak-pernik aja kasih tulisan. Fungsinya gini. Di perpustakaan tuh kadang-kadang anak tuh
baring itu. Karena AC dingin, karpetnya empuk, makanya bilang pasang karpet. Kalau ini pasang karpet, kalau pasang karpet dia baring-baring, langit-langitnya nampak. Meskipun itu tulisannya simple satu kalimat, tapi masuk ke dalam otak mereka pada saat mereka santai, itu lebih bagus. Tapi jangan dilarang ribut, nggak perlu. Jaga ketenangan lebih pantas. Tapi cari tulisan yang bagus, yang ketika mereka lagi santai itu kebaca langsung nempel di otak. Ya nggak usah panjang-panjang, jangan satu paragraf, satu kalimat singkat. Cari quote-nya di internet. Ya, seperti itu. Nih, tanpa denda keterlambatan, nggak ada. Ini denda keterlambatan itu nggak ada. Mereka disuruh bantu. Kok yang terlambat balikin buku, bantu. Bantu beresin perpus. Yang berkaitan dengan perpus, jangan disuruh nyapu, nyuruh nyuci WC, nggak usah. Nempelin barcode ini. Ya, nempelin barcode. Nanti kalau mereka mahir, setiap ada buku baru kan mereka bisa dilibatkan. Ini bangunan-bangunan unik, ini termasuk perpustakaan wilayah kita ya. Tapi kan dana gede ya, tuh membuat seperti ini. Ya, ah, oke, itu tahap satu saya udah jelaskan. Berikutnya nanti kita akan coba langsung ke komponen 4 cara membuka Google Drive. Kita buka dulu sesi tanya jawab. Saya coba aktifkan dulu. eh, oke, ada yang mau bertanya? Raise hand di sistemnya. Silakan bagi yang mau bertanya. 10.55 kita masih ada 45 menit lagi, 50 menit. Yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Silakan. Saya sudah aktifkan audio videonya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti berapa sekolah nih tadi ya? Udah paham semua, siap laju ya Oktober ya. Ada yang minta April. Sebenarnya saya yang April tuh benar-benar yang sudah ready ya. Tambah dananya ready karena pas mau bikin inovasi itu 6 juta mau keluar. Inovasi sama dekorasi ya. Dekorasi itu terasa banget. Seperti itu. 76 yang sudah ini 76, 79. Ya, silakan perpustakaan. Assalamualaikum Pak. Salam. Silakan Nah, Bu. ini mohon maaf ya Pak ya, ini mengenai biaya Pak. Biaya, kalau di dalam peserta tim perpustakaan, kan ada yang dari guru. Jadi tidak tenaga perpustakaan yang betul-betul di perpustakaan. Jadi di sini kita kan berbicara biaya, tentu biaya itu betul-betul diseleksi. Uh, ada beberapa orang yang bertanya. Jadi kalau kami menjadi anggota tim perpustakaan ini biayanya atau ibaratnya lemburnya bagaimana? Dari mana kita ambil? Terus berapa yang kita bayarkan? Atau seperti di Dana Bos kan ASN tidak bisa diambil dari Dana Bos seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Kalau tidak ada biaya, mereka tidak bekerja, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi apa solusinya menurut Bapak? Itu teknis internal tuh, Bu. Jadi yang saya maksud tadi itu tim pustaka itu seizin kepala sekolah. Misalkan kita kan ada 2 orang tuh. Biasanya yang diletakkan sebagai kapus itu adalah yang punya kepentingan terhadap sertifikasi itu yang pertama. Terus yang kedua dia memang tugas tambahannya untuk melengkapi sertifikasi itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu adalah eh, pustakawan. Itu memang tugasnya. 2 orang itu udah tugasnya. Terus tadi bilang tim 8 orang. Ya, Tim 8 orang itu adalah yang tadi saya izin Capsek, Bu, bisa nggak kita libatin ini untuk numpang nama aja ya kan? Numpang nama aja. Numpang nama untuk ngelengkapin struktur. Kalau Capseknya bilang oke, pinjam nama. Terus kerjanya kapan? Kerjanya itu di saat benar-benar ditumpuk 1 hari. Atau punyalah paket kerja itu 3 hari atau 1 minggu.
Misalkan 1 minggu ini harus tuntas, jangan setiap bulan dikerjakan. Enggak. Untuk memaksimalkan 8 orang tadi, udah punya program kerja itu, ini 8 hari harus tuntas. Atau 7 hari harus tuntas. 7 hari harus tuntas, itu yang harus dikeluarkan apa? Biaya makan biasanya. Biaya makan aja. Mau nggak aja kan? Tapi harus benar-benar yang kompak. Kalau nggak kompak, nggak jalan juga benda itu. Jadi kalau ibu tanya ini honornya gimana? Saya tahu maksudnya honor itu. Jangan berpikir bahwa itu langsung dilaksanakan setiap bulan. Enggak. Kerja minta tolongnya itu hanya ada satu waktu tertentu itu yang memang memerlukan tenaga lebih banyak. Contoh apa? Dekorasi. Dekorasi itu perlu 3 hari. Tap, 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 tap. Dan itu harus bergerak semua. Dan itu ada biaya makan. Seperti itu. Ya, biaya makan. Tapi kerjakan dalam waktu 3 hari itu tuntas. Tapi kalau bicara tentang lembur, yang ngacu undang-undang tenaga kerja. Ya, ngacu undang-undang tenaga kerja lemburnya berapa. Biasanya seperti itu. Biasanya teknis seperti itu teknis internal. Cuma saya ngasih arahannya, jangan ditumpuk 1 bulan mengerjakan itu habis uang bos. Nggak bisa. Jadi kapusnya harus punya target dulu ini bisa nggak ya ditumpuk di dalam 3 hari ini. 3 hari harus tuntas mulai jam berapa sampai jam berapa. Seperti itu. Bisa molor-molornya 7 hari lah, 7 hari. Itu saat finalisasi biasanya. Karena kalau nggak efektifnya ketika dikerjakan bareng-bareng tapi banyakkan ngobrol itu nggak efektif. Karena nggak tahu kerjanya harus ngebut di mana dia kalau udah mau kerja itu nggak ada lagi ngobrol sap 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 sap, sap kerja seperti itu makanya 3 hari biasanya tuntas paling lama tuh 7 hari tuntas tapi kerjaannya apa dulu biasanya dekorasi sama inovasi seperti itu sama nginput buku sebenarnya nginput buku itu kalau kemarin itu benar-benar dilakukan yang kapus sama pustakawan itu benar-benar belajar habis itu rasanya udah dapat tap 7 hari tuntas enggak karena kan hitungannya satu orang itu 1 jam 10 buku, 12 buku. 1 jam 12 buku satu orang. Kalau dia 5 jam kerja, 60 buku. 60 buku satu orang per hari itu, per hari. Karena ada nempelnya. Nempelnya eh, nggak apa-apa pas ngeprint, penting letakkin bukunya. Satu orang 60 buku 1 hari. Kalau 10 orang, 1 hari 600. Satu orang, 1 hari 600 kalau dia 10 orang. 10 orang. Ya, kalau dia 3 hari tuntas kan 1.800 4 hari lah 4 kali 6 2.400 makanya saya bilang kalau sudah dapat step by stepnya kerjaan ini per buku itu bukan berbulan-bulan enggak 3 hari seminggu itu tuntas tapi dua orang utama tuh harus paham kapus sama pustakawan seperti itu jadi pertanyaan ibu ini honornya gimana Ya, itu internal tapi jangan berbulan-bulan kerja di sana itu orang-orang yang di luar dua itu jadi ibaratnya gotong royong ya Pak. Pas gotong royong baru iya, uh, tumpukan di beberapa hari. Tapi yang namanya gotong royong kan pasti ada makan-makannya juga. Di luar perpustakaan juga kadang-kadang gotong royong, gotong royong. Seperti itu. Kalau bersih-bersih kan gotong royong kan? Ya, gotong royong. Cuma kalau untuk bagian dekorasi biasanya ya dekorasi habislah 1 hari. Tapi harus ada mindsetnya, mindsetternya. Ini kita harus lakukan ini ya. Ini harus lakukan ini. Durasinya dihitung. Kalau nggak dihitung durasinya meleset dia 3 hari. Habis dua uang bos nanti untuk makan-makan aja. Iya, makan-makan. Kerjaannya nggak selesai. Seperti itu. Bu, Terjawab, Bu? mengenai sarana Pak. Sarana itu misalnya kita hanya memiliki 3 jenis, kurang satu misalnya, wajib dilengkapi itu. Ya kan terserah Ibu. Mau jawaban A, B, C, D, E-nya kan terserah Ibu. Di simulasi kita kan jelas di situ. Terhadap nilai akre Pak. Ntar saya buka dulu ya satu dokumen ya. Oke. Sarana, prasarana, pelatihan, apapun itu tergantung mau nilainya A, B, C, atau D itu terserah masing-masing sekolah. Nih, contoh. Sarpras.
Nih, peralatan multimedia yang dimiliki lebih dari 4 jenis, artinya 5 jenis. Komputer ada nggak? Ada satu. LCD ada nggak? Ada satu. Scanner ada nggak? Ada satu. Printer ada nggak? Ada satu. Televisi ada nggak? Ada satu. 5 jawabannya A. Misalkan nggak ada televisi, maka jawabannya B. Nggak ada scanner, maka jawabannya C. Kan terserah, ya. Bisa diarahkan seperti itu. Intinya meja mana sih yang mau kita pakai? Printer siapa sih yang mau kita pakai? Televisi mana sih yang harus kita pakai? Nah, seperti itu. Sekali lagi. Nih, rambu-rambu yang tersedia di perpustakaan ada berapa jenis? Papan nama perpustakaan ada nggak? Ada. Petunjuk arah ada nggak? Ada. Dena perpustakaan ada nggak? Ada. Papan nama peruang ada nggak? Ada. Direktori ruangan perpustakaan, tata tertib, mitigasi bencana ada nggak? Mungkin nomor 5 ini nggak ada, tapi nomor 6 sama nomor 7 ada. Jadi 7 berarti ini 6 ada. Tapi kalau banyak nggak ada, itu pilihan masing-masing. Sekolah itu mau lengkap atau enggak, itu aja. Itu yang sarpras. Nggak hanya sarpras, Ibu, tapi semuanya. Nih, contoh. Fitur website perpustakaan. Nggak usah lah. Itu udah wajib. Benda itu langsung ada dari saya. Sistem layanan peminjaman koleksi. Udah pasti A ini jawabannya. Tapi kalau bukan sama saya, dia jawabnya di mana? Dia jawabnya di C. Kalau nggak sama saya, bukan sama saya, biasanya di C. Ada yang maksa-maksa, dia di D. Sering ketemu dari luaran, dari Palembang, dari Sumsel itu. Oh, kami mau akreditasi. Sistemnya mana? Nggak ada, kita catat manual ya, D. Kan terserah. Terserah sama sekolahnya. Mau lengkap atau enggak, itu terserah. Seperti itu. Oke, terjawab, Bu Ira. Bu Kasih Ira, kalau banyak nggak Pak. salah. Iya ya, kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next, berikutnya. Tujuh sembilan. Silakan, Bu hapus 79. Silakan, Bu Nora. Nora Pita. Tekan mic-nya. Sorry. Oke, terima kasih Pak Ade. Ya, Ya, saya mau tanya nih Pak Ade, kalau untuk penyiangan yang tadi Pak Ade, seleksi bahan pustaka, kami kan sebenarnya sudah melakukan itu, cuman katanya kalau di sini, kalau lebih dari 3 kali, 3 tahun terakhir. Nah, kami itu tidak ada buktinya Pak Ade, gimana tuh? kan dibuat, Cara, tinggal dibuat aja. tapi bisa di ini, Foto tahun buku yang tanggalnya kita, maksudnya tuh kan tanggal mundur, yang, Bu, tanggal mundur. oke, tanggal Tanggal mundur mundur. ya. Fotonya silakan disusun, bajunya ganti-ganti, jangan baju yang sama. Pada sesi foto Oke. tuh bajunya bawa 2 atau 3. Oke, Ini terus Pak De, tentang SK yang tadi tuh Pak De, SK pendirian kan katanya kalau tinggi nilainya harus dari wali kota ya. kita enak Pekanbaru itu diskusi yang ngurus. Oh, berarti urusannya sama diskusi aja. Iya, Oke, nanti pas kolektif bilang diskusi bilang siapa yang mau bikin SK wali kota. Udah, oke aja. Langsung jadi itu. Seminggu, oke, oke. paling lama sebulan. Kayaknya itu aja sih. Cuman nanti tinggal ngisi-ngisi yang online itu yang saya masih Kayak butuh pengurus. kayaknya itu aja pada saat ngerjakan Kayaknya semuanya Pak pas, Dir. iya iya, pas ngerjakan itunya Pak De paling ya kalau ada kendala tanya lagi. Terus ya semuanya kayaknya karena belum dikerjakan makanya belum nampak kendalanya. Itu terjawab, kan belum dikerjakan. Oke, Oke, udah. oke itu aja sih. Oke, jawab sendiri, jawab apa tanya sendiri, jawab Tanya sendiri. sendiri jawab sendiri sebenarnya kalau sudah selesai baru tahu kekurangannya kan. Iya. Oke. Oke, siap Nora. Oke, makasih Pak Ade. Ya, next. Ada lagi?
SMA 3, SMP 13 aman. Ini bulan depan nih kayaknya kena teror sama Capsek nih saya. Kok nggak akreditasi nih SMP 13. Suka Negeri Satu Rengat ready ya. Kemarin kita ketunda. Ada sih sebenarnya yang beberapa yang ketunda. SMA Negeri 3 Medan yang ketunda karena gedungnya renov. Baru selesai baru selesai kayaknya. Selisih selebihnya seingat saya itu masalah uang aja ya, masalah anggaran bos. Oke, berikutnya kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada lagi ya pertanyaannya, kita lanjut ke teknis. Nanti ada satu sekolah yang pakai komputer, kita coba remote. Kayaknya Bu Bu Nora pakai komputer ya, tapi lambat komputernya. Maksudnya pasang remote gitu loh. Yang all in one-nya Bu Nora SD 79. Nanti install link remote, kita coba praktek. Oke, sekarang kita lanjut tentang, ntar saya cek lah data. Oke, pertama kita coba buka, kita akan membuat satu dokumen yang nanti tolong di-share ke saya. Di-share ke saya, kita akan coba mulai dari komponen 4. Kita buat dulu foldernya. Ingat langkah ini baik-baik ya. Pertama kita buka Gmail kita, itu bukan di sini ya, bukan di sini akunnya. Bukan add account, bukan. Tapi profilnya yang kita buka. Kita klik di sini, kemudian kita add di sini. Jadi nanti kalau ingin bukanya di sini semua, ya, di sini, di bagian-bagian ini. Nah, kita add sekarang, buka. Kalau sudah dibuat seperti ini ya aman. Kemudian klik sign in. Nah, ini masukkan masukkan emailnya. Ini fungsinya nanti saya mau ngecek kerjaannya. Jadi ngerjakan borang itu bukan offline. Kalau offline saya nggak bisa ngecek. Jadi saya ngeceknya kadang malam-malam, jam 10 ke atas, saya cek kerjaannya udah sampai mana. Ingat, kita walaupun Oktober pelaksanaannya, Agustus tuh harus sudah selesai. Semua komponen tuh Agustus sudah selesai. Karena September itu membuat video profil, simulasi, itu lama. Dekorasi kan di September. Jadi ini Januari udah mau habis nih. Januari, ya saya anggap habis nih di tanggal 11 ya. Tanggal 11, nanti pasti dia berlalu tuh, masuk Februari. Oke. Saya masukin email lengkap. Nah, kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, kemudian saya klik next. Sorry, kok nggak ada ya? Ntar, dia nggak tampil dia di sistemnya. Ntar ya, Archandra. Oke, keliru tadi.
Oke, nah ini saya tampilkan full aja. Oke, jadi mulainya dari sini. Saya pilih add, saya pilih add, kemudian sign in. Jadi bukan login di sana ya, tapi loginnya di sini. Yang Gmail ya, yang Gmail ya. Ini karena saya udah konekkan ke akun Gmail dan sekolahnya juga udah tutup. Saya login. Nah, kemudian saya klik next. Yes, I'm in. Nah, kemudian tampillah seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah buka Google Drive. Buka Google Drive, kemudian buat folder baru. New folder, tulis akreditasi. Pakai bahan lah ya. Bahan akreditasi. Karena di sini nanti ada instrumen, ya ada instrumen di sini sama ada borang. Instrumen dan borang. Nanti baru kita, kalau udah mau finish, baru nanti bikin folder baru dengan nama file finish. Karena nanti untuk dikirim ke perpusnasnya, kita harus benar-benar file yang sudah jadi. Nah, udah selesai, jadilah foldernya seperti ini. Ini foldernya, kemudian ambil dokumen saya. Dokumen saya, file borang, letakkan di sini. Tapi ini yang penting, ini ya, ini folder ini, kirim ke saya. Caranya adalah klik kanan, share, kemudian share. Yang ini pilih anyone with the link. Anyone with the link, kemudian done. Nah, maka folder ini kalau dilihat sudah terbuka seperti ada gambar orang ini. Nah, inilah yang perlu dikirim, yang dikirim ke saya. Oke, kirim ke WA saya. Nanti saya coba cek terbuka nggak folder. Terus apa yang harus diisi? Yang harus diisi adalah uh, file komponen instrumen, file borang. Ntar saya cek dulu filenya ya. Oke, dapat. Nah, ini ada file sesuai dengan sekolah masing-masing. Ini saya kasih di chatting ini ya. Silakan dibuka nanti ya. Saya kasih, silakan dibuka di mana chattingnya. Nah, itu foldernya. Silakan dibuka, kemudian dibuka di komputer. Kemudian ini yang tadi punya pribadi. Ini punya pribadi. Ini kan punya pribadi nih. Tuh lihat, punya pribadi. Buka di sini. Buka di sini. Paste, enter. Nah, dapatlah dia yang tadi saya bagikan di chatting tadi. Misalkan saya adalah SD, maka saya ambil instrumen SD. Jika saya adalah SMP, saya ambil instrumen SMP. Jika saya adalah SMA, SMK, dan LA, maka saya ambil instrumen ini. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya diklik kanan saja, pilih make a copy. Ya, make a copy atau salin. Buat salinan. Ini satu. Kemudian saya ambil lagi ini satu. Klik kanan, make a copy. Dah, kemudian saya cek di drive ini ada nggak? Nah, ini dia. Dua ini saya rename dulu. Rename, rename. Ingat, make a copy atau buat salinan. Nah, baru pindahkan ke folder yang tadi.
Udah dipindahkan seperti ini, move, maka yang ini yang dibagikan ke saya langsung muncul. Nanti saya cek, oh ini dia. Baru instrumen dan penilaian. Nanti saya bagikan link satu lagi adalah borang. Borang atau bukti fisik. Borang atau bukti fisik, ambil komponen 4. Saya cek dulu di sebelah mana dia. Nah, ini dia. Nah, ini saya ada file template borang. Ini saya bagikan ke chatting. Nah, ini dibuka nanti di sini. Ini kan punya pribadi kan? Nah, ini yang punya pribadi tadi. Nah, ini kan udah di copy nih. Saya buka lagi yang ini yang chatting apa isi chat yang kedua. Nah, kalau saya SD, saya ambil borang ini. SD ada 9 template. 9 ini saya make a copy, langsung aja di make a copy sehingga nanti dia pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Ini kalau udah di make a copy tinggal cek aja di My Drive. Itu ada 9. 9 di bawah ini. Tuh ada 9. 9 ini pindahkan ke bahan akreditasi ini. Move, maka ini tunggu ntar, tek 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 tek, maka muncul. Nah, baru tinggal di rename, rename semua. Ini sebenarnya kerjaan kemarin ini. Karena habis ini kita mulai dari komponen 4 dan seterusnya nanti tinggal isi aja sesuai dengan gambar yang sudah ada. Lengkapin dokumennya sudah ada dengan format yang sudah ada. Cuma lengkapin aja. Dan nggak usah terlalu ribet dan jangan dirapikan dulu. Nggak perlu pakai warna-warni segala macamnya di dalam Google Drive ini. Contoh, kita mau mengerjakan komponen 4. Oke, komponen 4 langsung dikerjakan aja. Oke, kita buka dulu instrumennya. Apa pertanyaannya? Kenapa harus mulai dari komponen 4? Karena komponen 4 itu tim. Ya, tim. Jadi, saya ke komponen 4. Nih, kualifikasi pendidikan kepala perpustakaan. Misalkan jawabannya adalah ini. S1 bidang lain. Misalkan SPD. Tapi dia ada diklat dari dispusif atau dispersif. Maka jawabannya B. Kopikan. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Kopikan ke sini, B. Kemudian lampirkan ijazah, kapus, dan daftar riwayat hidupnya. Ijazahnya lampirkan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, tinggal lampirkan aja. Lampirkan contohnya. Ijazahnya. Masukin. Contoh ya, contoh ya. Contoh, saya masukkan ijazah. Gimana cara masukkan? Klik aja di sini, ijazahnya. Kemudian insert image, upload di komputer. Bukan PDF, tapi harus JPEG. Ya, harus JPEG. Misalkan ijazahnya adalah, ya ada pula yang gambar ijazah. Contohnya, saya ijazah dulu. Cari ijazah S1. Misal ini ijazah saya nih.
ijazah. Nah, jadi ingat harus harus JPEG ya, atau PNG. Jangan PDF. Insert image, upload the komputer, kemudian ini ijazahnya. Dah, jadi seperti itu. Kemudian bikin kurikulum VT-nya, cari di Google. Format kurikulum VT, cari aja. Itu banyak kok yang bagusnya kayak gini. Ini Canva nih. Kalau ini rasanya kepanjangan ya silakan. Nah, bikin Canva ini. Di sini deh kayaknya. Amar. Saya pakai yang Amar aja. Sesuaikan dengan template ini. Pakai akun belajar ya. Kalau bikin Canva tuh pakai akun belajar, enak, unlimited. Kayaknya terlalu panjang ini Pak, saya nggak mau pakai yang ini aja. Ya terserah. Nah, profil ini, ini isi, ada nggak? Pendidikannya ada nggak? Nggak ada ya. Nah, ini ada nih pendidikannya. Udah, kurikulum vitae seperti ini aja. Udah selesai, saya download. Sorry, PDF ya. Sorry, salah, salah. Unduhnya dalam bentuk PNG. Nah, ini sambil terbesar. Tunggu ini selesai. Oke, kembali lagi ke bukti fisiknya. Ini di enter, ngerapikannya nggak usah. Nanti kalau udah saya oke kan udah jadi, saya suruh download, rapikan, silakan rapikan. Ya, ini kurikulum vitae-nya. Cekrek. Jadi, ini jazah, ini kurikulum vitae. Dah selesai. Hapuskan yang ini kalau udah selesai. Status kepala perpustakaannya apa? Nomor 2. Ternyata bukan SIP, tapi pendidikan lain. Maka jawabannya B. Kalau dia SIP, silakan lampirkan apa? SK Kapus. Jawabannya B. Nah, contoh SK Kapus pasti udah dibikin sama Capsek ya. Ini contoh aja nih. Dibuat SK Kapusnya. Contoh aja lah nih SK nih, nih SK contoh. Nah, kemudian insert lagi, image, upload, SK Kapus. Oke, ini dibesarkan, terserah mau dibesarkan atau enggak, biar aja. Nanti saya yang membesarkan. Oke, ini adalah SK pengangkatan dari kepala sekolah. Yang merah ini buang. Kalau udah diupload, buang. Nah, ini sertifikat-sertifikat yang dari Perpusnas. Cek IG-nya ini, cek IG-nya ini. Contoh ini ada nggak nih? Kita coba cek ya. Ada kegiatan enggak? Biasanya ada nih, ada nih. Saya harus buka di sini ya. Nah, ini ada nih. Hari Rabu 10 Januari kemarin. Ikut ya, kemarin. Ngambilnya dari sini aja. Dia setiap minggu tuh ada. Cari lagi. Kalau dia udah lewat ya nggak tahu ngapalah. Tapi yang jelasnya kita cari dari 3 tempat ini tadi. Ini pembina pustakawan juga atau yang tutorial slim.
Kadang dia ada di sini. Nah, ini nih. Tanggal berapa ini? 4 Januari udah lewat. Sering-sering dilihat. Ini kan banyak nih. Terakhir yang dari sini. Tapi di Perpusnas lah yang sering. Kenapa harus mulai dari 4, komponen 4? Nah, gara-gara penyebabnya benda satu inilah. Karena benda satu ini pelatihannya itu berdasarkan waktu, nggak bisa ngitung mundur. Kita perlu 5 sertifikat dari Perpusnas ini. Ya, penyebabnya itu. Contoh ini. Ini kapan nih? 7 Desember kan? Nah, kita harus tongkrongin lagi nih nanti, minggu depan nih. Ada nggak pelatihan-pelatihannya? Itulah fungsi komponen 4. Kita harus mempersiapkan 8 orang. Nanti kita tinggal isi sertifikat itu. Dapatlah sertifikat pada contoh kegiatan ini. Kalau 8 orang kita masukkan daftar sertifikatnya, maka keluarlah sertifikatnya sebanyak 8 dengan nama yang berbeda. Ya, seperti itu maksudnya kenapa harus dari komponen 4. Karena benda yang nomor 3 ini dan nomor 7 ini. Seperti itu. Oke, jadi nanti pas sudah di-share ke saya bisa cek. Udah dikerjakan belum ya? Kalau udah dikerjakan nanti saya cek, oh udah dikerjakan. Kalau udah dikerjakan nanti saya akan kasih penilaian skor. Jadi skornya di mana nanti? Ceknya di, saya akan coba cek di otomasi pustaka ini. Di proses akreditasi 2024 ini. Jadi nanti nama sekolah Bapak Ibu itu muncul di bagian ini. Komponen satunya berapa, komponen 4 nanti. Komponen 4 berapa, udah berapa persen, udah berapa persen. Ini 132 ini udah 100%. Nanti lanjut ke komponen 5 berapa persen. Terisi angkanya nanti di sini. Saya ngecek. Seperti itu. Ya. Jadi lakukan yang saya jelaskan tadi adalah buat login di akun, bukan akun pribadi ya, tapi akun perpustakaan. Lakukan tambah add, kemudian kemudian ambil dari bahannya dari 2 link yang saya kasih tadi, ambil penilaian 9 komponen. Ini fungsinya untuk simulasi. Nanti dari yang nilai-nilai tadi dimasukkan, silakan dimasukkan aja nilainya. Ini kan tadi kan ada jawab nih, di jawabannya B. Ya masukkan aja di komponen, di on the spot ini, komponen 4 di sini. Ini jawabannya B, ini jawabannya B, jawabannya B. Ini jawabannya A, A, A. Maka nanti keluar nilai akhirnya di sini. Komponen 4, jumlah skor 37. Nah, nanti keluar di sini. Kemudian jawab lagi misalkan ini kebanyakan A, A, A. Setelah diisi ya, setelah dibaca, misal aja nih, misal. Maka keluar hasil seperti ini. Terus yang ini, oke. Nah, dapatlah skor terakhirnya adalah 93,84 A. Jadi dari situ kita udah tahu efek dari kita ngisi instrumen-instrumen ini. Jadi di instrumen ini tadi kita tandain juga. Tandainnya bagaimana? Kita tandain misalkan ini isinya B. Maka tandai dengan tanda ini ya. Highlight color ini. Biru yang ini. Nah, seperti itu. Nomor ini jawabannya B juga misalkan. Tapi kalau dia S1-nya pustaka, maka pilih A ya. Kan di sini ada yang S1 pustaka. Nah, ini jawabannya A.
pakai pensilnya. Karena nanti saya ngecek, oh ini udah diisi, cocok nggak isiannya dengan ini. Saya akan membandingkan ini dengan ini, kemudian ini udah diisi belum. Jadi ketahuan nilainya itu. Kita udah bisa prediksi kita dapat nilai A, B, atau C. A atau B, C-nya nggak ada. C itu kalau kita buku kita kurang dari 1.000. Seperti itu. Itu jadi tugasnya, chatting tadi. Chatting yang tadi itu simpan. Dua chatting yang tadi itu simpan. Kemudian lakukan yang seperti yang saya arahkan. Kemudian kalau udah selesai, saya akan broadcast besok minta linknya. Masukin ke Google Form, saya perlu akses. Jadi mulai besok itu udah kerja kerja komponen 4. Kan nggak ada lagi yang input buku. Yang bukunya belikan bukunya udah ada sama saya. Judulnya cuma tinggal nempel doang. Seperti itu. Oke, 11.35 udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi yang mau bertanya. Sebelum kita tutup 10 menit lagi. Sudah paham? Saya sapa satu-satu deh. 76, perpustakaan 76. Ya Paham? Pak. Paham? Kalau yang 4, insya Allah paham Pak. Bukan cara ngebagikan dokumen tadi. Di ngambil dokumen saya, letakkan di Google Drive Ibu, kemudian kirim link folder Ibu, bagikan ke saya, nanti saya akan cross check. Ya, sudah Sebenarnya. sudah paham Pak dari Paham? chat. Oke. Lanjut ke 79. Pak Ade, saya ketinggalan tadi yang sebelum ke drive itu, sebelum ke borang. Ke Borang. Tapi Ibu ke Google Drive-nya paham? Ini yang mau saya coba belum. Oh ya udah, nanti japri aja. Ibu Oke, oke. login pakai akun Gmail Ibu yang di kanan atas profil, Gmail Ibu, sorry, Gmail Pustaka. Habis itu ada chatting tadi, buka, make a copy atau buat salinan. Iya, iya. Pindahkan ke Betul. folder itu. Ini kan. Ada 3 ya, ada instrumen, ada simulasi Excel-nya, dan Ini ada kan. borangnya. 3 jenis. Filenya ada 11. Seperti itu. Oke, 79 udah oke. Lanjut ke 151. 151 itu targetnya tahun ini ya. Ibu ya Yus bilang, tahun ini harus akhiri Pak D. Karena memang pusakanya udah ada. Pertanyaan saya, karena ini kayaknya Kapus nih yang hadir, bukan Pak Pendi nih. Apa yang saya jelaskan tadi, paham Bu Kapus ID 151? Silakan aktifkan mic-nya. Tadi takut mungkin. 151? Nggak ada. 151? Nggak hadir. Atau dia sibuk input buku. Ini 151 harus ngebut input bukunya. Baru masuk seminggu ya. Oke, kita skip lanjut ke SMP 13. SMP 13 siapa nih yang hadir? Kapus atau siapa namanya? Lupa saya. Gimana SMP 13? Kadang-kadang Zoom-nya aktif, orangnya kabur beli bakwan ke kedai. Oh, siapa lah namanya ya? Ntar lah saya cari dulu. SMP 13. Ibu Erna Wilis. Kapus nih. Bu Erna Wilis ini kapus nih. Bu Kapus SMP 13 aman atau bingung? Kalau bingung skip ke Pak Pria. SMK Negeri 1 Rengat.
Jangan-jangan ngajar nih. Oke. Ya, udah paham Pak. Cuma filenya nanti saya minta Pak ya. Lanjut. Ismaili Lasari siapa ya? SD 43. Tadi ada 76 SD 43. SD 43 ini orang baru. Carmelia. Paham? SD 43. Insya Allah kalau yang udah Bapak jelasin itu paham Pak, tinggal ngerjainnya aja lagi. Oke. Saya nggak tahu kapan akreditasinya. Karena kalau 76 akreditasi, 43 itu biasanya ikutan akreditasi. Tetanggaan soalnya. Ya, Iya, oke, iya Pak. oke. Berikutnya D132. Ini udah selesai, udah 100%. Berarti udah paham ya? Ibu Riri kalau nggak salah saya. Komponen 4 dia udah selesai, udah paham. 32. SD 58, nggak, dia nonton aja. Bu Maria, nonton aja katanya. Yang penting dapat bayangan. Oke, udah selesai. Berarti tinggal eksekusi aja. Besok saya akan broadcast. Saya minta link yang saya maksud tadi, yang isinya ada file apa aja tadi? Eh, File instrumen, terus file instrumennya ada dua nih. Ada file simulasi dan ada file borang. Itu yang saya minta kasih linknya dan harus sudah terbuka proteknya. Kalau nggak dibuka proteknya percuma aja. Saya nanti dimintain password seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, tolong aktifkan videonya. Kita mau ambil sesi foto. Tolong diaktifkan videonya. Kita mau ngambil sesi foto. Masih ada 4 menit. Kalau diaktifkan sesi foto berarti benar-benar hadir di ruangan. Ibu Nora nih backlight, Bu. Nampak hidungnya aja. Backlight. 151. Nah, kan gak hadir kan? 13. SMK Negeri 1 Rengat Hera kalau nggak salah saya. Bu Hera. Selembayung. Ini nih, Surabaya. Selembayung oke. Pak Pak Pria itu video video apa? Videonya Pak Pria. Rengat. Atau jangan-jangan lagi makan tuh nggak mengaktifkan videonya. Sudah ya? 151 151 ini ada. Tadi ditanya nggak jawab. Aktifkan mic-nya. Ya makanya saya suruh aktifkan videonya agar tahu apakah lagi di kedai beli bakwan, beli kopi atau apa. 132 udah aktif videonya maksudnya. Oh yang itu ya. Ini Bu Riri kan? Ya. Oke udah ya. Cheese ya. Cheese, cheese. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya malu-malu meong. Ya oke. Oke, 1, 2, 3 cheese. Senyum. Mana jam 12 suruh senyum Pak. Lapar yang ada. 02. Oke, dah. Itu aja semuanya udah saya ambil capture-nya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Ingat tugasnya akan menunggu. Seluruh 9 komponen itu udah saya jelasin tadi. Saya akan pandu satu tahap demi tahap. Mulai dari komponen 4 yang paling mudah. Nanti lanjut ke komponen 5. Baru ke komponen 1. Nggak berurutan ya. Karena yang paling ribet itu komponen 7. Jadi komponen 7 letaknya paling belakang. Setelah mau akreditasi, 2 bulan belum akreditasi, baru kita mulai ke komponen 7. Itu aja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.